Apa jadinya jika seseorang psikopat terobsesi memiliki harem dengan cara tak wajar? Jumpa lagi bersama Tanya AI episode True Crime Horror Story. Nama Gary Heitnick masih menghantui. Catatan sejarah kriminal, rumahnya di Philadelphia berubah jadi neraka dunia. Dia menjebak, menyiksa, dan membunuh beberapa perempuan. Video ini akan membahas dunia gelap Gary Heitnick dan jalan sesat yang membuatnya melakukan tindakan keji. Teror Heitnick berlangsung dari 1986 sampai 1997. Selama itu, dia menculik 6 perempuan dan menyiksa mereka dengan cara yang tak terbayangkan. Para korbannya mengalami kelaparan, pemukulan, dan pelecehan seksual. Rumah Heitnick jadi mimpi buruk yang nyata. Detail kejahatannya mengerikan dan sulit dipahami. Ini seperti mengintip isi kepala orang yang benar-benar sakit jiwa. Masa kecil Gary Heitnick jadi lahan subur bagi kegelapan yang menghancurkannya. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Lahir di keluarga yang berantakan, dia terabaikan dan mengalami kekerasan emosional. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh kekacauan. Perceraian orang tuanya meninggalkan luka mendalam. Rasa kehilangan dan ketidakpastian menghantui masa kecilnya. Dia sering jadi korban bullying, baik di rumah maupun di sekolah. Tidak ada tempat yang aman baginya. Semua ini membuatnya merasa terisolasi dan menyimpan dendam. Rasa kesepian yang mendalam mulai menggerogoti jiwanya. Heitnick menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa sejak kecil. Namun, bantuan yang dia butuhkan tidak pernah datang. Dia susah belajar dan didiagnosis hiperaktif. Kesulitan ini semakin memperburuk kondisi mentalnya. Dia juga suka main api dan menyiksa binatang. Sayangnya, tanda-tanda ini diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin dewasa, kesehatan mental Heitnick makin memburuk. Gejala-gejala yang dia alami semakin parah dan mengganggu. Dia mengalami skizofrenia paranoid dan bertingkah aneh. Hal ini membuatnya semakin terasing dari masyarakat. Dia merasa dirinya hebat dan membenci perempuan. Pandangan ini semakin memperburuk perilakunya. Masalah psikologis inilah yang membuatnya ingin mengontrol dan mendominasi. Affirmity untuk bersuasa menciptakan tak bening. Tahun 1990-an, Gary Heitnick mendirikan Gereja Pelayan Tuhan. Organisasi yang terkesan religius ini cuma kedok. Heitnick memanfaatkannya untuk memanipulasi dan mengendalikan orang-orang lemah yang butuh bimbingan spiritual dan bantuan finansial. Gereja jadi alat untuk tujuan jahatnya. Heitnick kaya raya berkat investasi dan warisan. Dia memikat korban dengan janji keamanan finansial dan pencerahan spiritual. Dia berlagak sebagai pemimpin yang baik hati, menyembunyikan niat jahatnya di balik topeng agama. Para pengikutnya buta akan sifat asli pemimpin mereka. Gereja memberi Heitnick panggung untuk memamerkan kekuasaan dan kendalinya. Dia menuntut kepatuhan mutlak dan menciptakan lingkungan yang penuh isolasi dan manipulasi. Antara 1986 dan 1987, Gary Heitnick menculik 6 perempuan. Dia memikat mereka ke rumahnya dengan janji makanan, tempat tinggal, dan persahabatan. Korbannya kebanyakan perempuan Afrika Amerika yang terpinggirkan dan rentan karena kemiskinan, kecanduan narkoba atau penyakit jiwa. Heitnick memanfaatkan keputusasaan mereka. Begitu masuk rumah Heitnick, para perempuan itu mengalami kengerian yang tak terbayangkan. Mereka dirantai, dipukuli, dan dibiarkan kelaparan. Heitnick mengendalikan hidup mereka sepenuhnya, merampas hak asasi mereka. Para perempuan itu hidup dalam ketakutan, tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Selain siksaan fisik, mereka juga disiksa secara psikologis. Heitnick bermain-main dengan pikiran mereka, menciptakan suasana paranoia dan ketidakpercayaan. Di dalam rumah horor neraka dunia, tempat di mana mimpi buruk menjadi kenyataan dan kegelapan menyelimuti setiap sudut. Rumah Gary Heitnick di 3520 North Marshall Street jadi simbol kengerian. Sebuah alamat yang menyimpan rahasia kelam dan tak terbayangkan. Di balik penampilannya yang biasa saja, tersembunyi neraka dunia. Sebuah tempat di mana kejahatan bersembunyi di balik fasad normalitas. Ruang bawah tanahnya adalah ruang penyiksaan, lengkap dengan rantai, belenggu, dan alat-alat penyiksaan lainnya. Tempat di mana jeritan tak terdengar dan penderitaan tak berujung. Heitnick merantai korbannya di lubang bawah tanah, menyiksa mereka dengan kejam, membiarkan mereka kelaparan dan kehausan, serta memaksa mereka berada dalam kegelapan dan isolasi untuk waktu yang lama. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Ruang bawah tanah itu jadi penjara mereka, tempat di mana harapan memudar setiap harinya.
tempat di mana waktu seakan berhenti dan keputusasaan merajalela. Heidnik mendokumentasikan kejahatannya dengan teliti. Setiap tindakan keji dicatat dengan detail yang mengerikan. Dia mencatat detail penyiksaan yang dilakukannya, memotret dan merekam penderitaan korbannya. Setiap halaman adalah bukti dari kebrutalan yang tak terbayangkan. Catatannya yang rapi menunjukkan betapa terencana dan terhitungnya kejahatannya. Setiap kata mencerminkan kegelapan dalam jiwanya. Nimbo studio is Valkyrie drama memberikan ini. Sebelumnya misteri kengerian yang pernah terjadi di dalamnya. Kanibalisme dan penghinaan, kengerian murni. Kekejaman Gary Heidnik tak hanya sebatas siksaan fisik dan psikologis. Dia juga melakukan kanibalisme, memaksa korbannya memakan daging sesama tawanan. Detail mengerikan ini menambah lapisan kengerian pada kejahatannya yang brutal. Heidnik semakin merendahkan korbannya dengan memaksa mereka melakukan tindakan pelecehan seksual yang tak terkatakan. Dia memperlakukan mereka seperti benda, mainan untuk memuaskan hasratnya yang bengkok. Dia juga melakukan ritual aneh dan merendahkan yang dirancang untuk menghancurkan semangat mereka dan memperkuat kendalinya. Fantasi gila, harem horor Heidnik. Gary Heidnik punya fantasi gila untuk menciptakan harem anak-anak. Dia membayangkan menghamili para perempuan tawanannya dan membesarkan keluarga di rumah horornya. Keinginan gila inilah yang memicu kejahatannya dan jadi pembenaran sesat atas tindakannya. Dia melihat korbannya sebagai alat pemuas nafsu, sekadar instrumen untuk memenuhi fantasi gilanya. Dia merencanakan dan mengatur skema jahatnya dengan teliti, memilih korban berdasarkan kerentanan dan potensi mereka untuk melahirkan anak. Delusinya akhirnya menyebabkan kejatuhannya dan pembebasan para korban yang selamat. Josefina Rivera, secercah harapan dalam kegelapan. Josefina Rivera muncul sebagai secercah harapan di tengah kegelapan rumah horor Gary Heidnik. Dia menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan. Keberaniannya akhirnya menyebabkan penangkapan Heidnik dan pembebasan para korban yang selamat. Rivera bertahan selama berbulan-bulan dalam penawanan, mengalami pelecehan dan penyiksaan yang mengerikan. Meski terus-menerus terancam kematian, dia tak pernah menyerah. Pada 24 Maret 1987, Rivera memanfaatkan kesempatan. Dia membujuk Heidnik untuk mengizinkannya pergi ke toko terdekat. Begitu di luar, dia langsung menghubungi polisi. Kecepatan berpikir dan keberaniannya mengakhiri teror Heidnik. Penangkapan, pengadilan, dan hukuman keadilan ditegakkan. Setelah Josefina Rivera melarikan diri, polisi segera menggerebek rumah horor Gary Heidnik. Mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Para korban yang selamat diselamatkan dan diberi perawatan medis. Bukti melawan Heidnik sangat kuat. Persidangan Heidnik menarik perhatian seluruh negeri. Dia mengaku tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Namun, juri menolak pembelaannya. Eksekusi dan warisan, akhir mimpi buruk. Pada 6 Juli 1999, Gary Heidnik dieksekusi mati dengan suntikan mematikan di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian di Rockview, Pennsylvania. Kematiannya menandai akhir mimpi buruk bagi para korban dan keluarga mereka. Ini membawa rasa finalitas pada babak mengerikan dalam sejarah Philadelphia. Kasus Heidnik tetap menjadi salah satu kejahatan paling mengganggu dan terkenal dalam sejarah Amerika. Kasus ini terus memesona dan mengerikan orang hingga hari ini. Keberanian para korban yang selamat, terutama Josefina Rivera, menjadi inspirasi bagi kita semua. Kasus ini juga menyoroti pentingnya menangani masalah kesehatan mental dan memberikan dukungan bagi populasi yang rentan. Kesimpulan, mengenang para korban. Kisah Gary Heidnik adalah pengingat yang mengerikan tentang kegelapan yang dapat mengintai dalam diri individu yang tampaknya biasa. Dia adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang tampak normal bisa menyembunyikan niat jahat yang luar biasa. Kejahatannya mengejutkan seluruh bangsa dan meninggalkan bekas luka yang mendalam di kota Philadelphia. Masyarakat tidak akan pernah melupakan hari-hari kelam yang diakibatkan oleh tindakannya. Meskipun penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhannya ke dalam kegilaan, sama pentingnya untuk mengingat para korban kejahatannya yang mengerikan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak bersalah yang hidupnya direnggut secara tragis. Para perempuan yang mengalami penyiksaan dan pelecehan, Heidnik menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa.
Mereka adalah simbol kekuatan dan harapan bagi banyak orang. Kisah mereka pantas untuk didengar dan diingat. Setiap cerita adalah pengingat akan kekuatan manusia untuk bertahan dan bangkit dari kegelapan. Kita harus belajar dari kengerian masa lalu untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Pendidikan dan kesadaran adalah kunci untuk mencegah kejahatan semacam ini. Dengan memahami akar penyebab kejahatan yang mengerikan tersebut, kita dapat berupaya menciptakan dunia yang lebih aman dan lebih adil bagi semua. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan nyata dan memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi. Jangan lupa like jika menyukai video ini. Komen cerita kejahatan psikopat, apalagi yang ingin kalian dengar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita true crime horror story lainnya.